Hai Bairus. Hai, Oke, apa kabar? alhamdulillah sehat-sehat. Oke, teman-teman. Jadi Bairus ini kuliah di Trunojoyo, ya Bairus ya. Iya benar di Trunajaya. Oke. Jadi Bairus ini juga menggeluti di dunia bisnis, teman-teman. Jadi dia nggak hanya kuliah juga, tapi dia juga berbisnis. Berbisnis sama teman-teman atau sendiri, Mas Bairus? Sama teman, jadi tim. Oke. Untuk jurusannya Mas Bairus ambil apa di Trunojoyo? Manajemen bisnis. Konsentrasi, Manajemen bisnis. iya manajemen bisnis. Oh, kira-kira Mas Bairus tinggal di Madura atau di Surabaya sebenarnya? Eh, stay-nya di Surabaya. Stay-nya di Surabaya. Oh, untuk stay-nya di Surabaya, PP ya? Pulang pergi Iya, ke Madura. iya. Sekalian refreshing Oh, lewat Suramadu. udah Suramadu. Iya. Luar, Jadi berasanya iya, touring setiap hari. iya, ke luar pulau ya. Iya. Jadi untuk bisnisnya sendiri, Mas Bairus ini gimana sih perjalanan bisnis? Ini kan kita pas awal-awal pandemik itu sekitar tanggal 2 Maret 2020 ya. Jadi 2019. iya 2019 ya, 2019 kan 20, Iya 20, 2020 ya benar 20, 2020. 20. Jadi masa-masa di mana kita sebagai UMKM atau teman-teman yang mahasiswa itu kan banyak permasalahan sebelum pandemik. Pas ditambah pandemik ini gimana Mas Bairus? Kira-kira dari segi bisnisnya? Eh Kalau di kalau salat ini kan mulainya dari 2019 ya, Hmm. sebelum pandemi itu. Hmm. Jadi kita secara positioning terus target target market itu sebenarnya sudah ada gitu dan sudah jalan. Nah, Hmm. karena memang awal-awal berdirinya itu segmentasinya itu nyasar ke anak-anak muda, terutama yang care dan peduli dan sadar akan kesehatan. Nah, sarannya itu akhirnya ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Ya, awal-awal sebelum pandemi itu kita sudah punya beberapa mitra resmi di beberapa universitas di Surabaya itu. Salah satunya yang paling ramai itu di UNER, kampus A itu ramai banget. Terus di ITS, IPENS itu lumayan ramai. Jadi setiap hari itu mesti order terus gitu dan ramai. Nah, waktu pandemi kan eh, kuliahnya kan online. Banyak Bener. mahasiswa itu kan istilahnya balik ke desa kan. Ya Hmm. akhirnya customer-nya itu kayak udah nggak ada gitu. Benar-benar. Sebelum itu Mas Bairus bisnis apa sih? Kan belum dijelaskan bisnis apa dulu. Oh iya. Langsung itu bisnis apa sih sebenarnya? Kalau aku itu ayo tebak bisa baik. Pokok makanan-makanan sehat. Oh mungkin apa ya? Jus mungkin? Jus Iya bukan termasuk ada ya? Termasuk. termasuk. Iya termasuk. Jadi sama di pengolahan buah. Kalau saya itu Oh, salad salad buah. oke oke salad buah. Ya, salad Jadi namanya saladpahlawan.id. Nanti oh sama. mungkin bisa beli ya. Oke oke. Jadi teman-teman yang mau beli nanti bisa cek IG-nya langsung Salad Pahlawan ID ya. .id. .id. Oke. Jadi memang banyak permasalahan yang sangat kompleks kompleks ya Mas Bairus. Awal Iya. pandemik itu gimana prosesnya perjalanan bisnis dan juga sebelum pandemik. Jadi memang menurut Mas Bairus ini kan salad buah ya. Pas Hmm. pandemik ataupun sebelum pandemik rame yang mana Mas Bairus? Kalau kalau awal-awal pandemi itu istilahnya kita kan harus ganti segmentasi pasar kan. Jadi Hmm. awal-awal pandemi itu kita memang sepi karena memang itu tadi customer-nya kan pindah semua gitu. Nah, Hmm. 1 bulan 2 bulan itu kita sepi. Maksudnya cara tren penjualan itu turun drastis, mungkin hampir 60% sampai 70% seperti itu.
Nah, akhirnya kita itu mencoba untuk, merubah segmentasi pasar yang dulu itu segmentasinya diarahkan ke ini, ke mahasiswa, akhirnya diganti ke orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang kantoran dan sebagainya. Perlahan tambah naik dan alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai stabil lagi karena memang sudah segmentasinya sudah dapat Kak, gitu. Customer-nya sudah baru, begitu. Jadi cukup, berlika-liku ya masalahnya dari bisnis ya, Iya Mas Bairus? iya, bener ya akhirnya setelah pandemi ini, harus ngeriset ulang gitu, harus nata lagi dari awal gitu. Strategi pemasarannya juga baru, terus ya cara-cara komunikasi ke customer itu juga baru karena beda orang gitu. Itu sih tantangannya. Oh, bener bener. Jadi, memang kompleks banget ya, Mas Bairus, dari segi bisnis. Oh ya, ini saya tanya nih tentang pendidikan. Mas Bairus kan, perjalanan dari Surabaya ke Trunojoyo, IPB lah istilahnya, lewat Suramadu. Jadi, menurut Mas Bairus ini di saat pandemik ini kan perkuliahan daring ya, Mas Bairus? Iya Jadi benar menurut dari ya, jadi menurut Mas Baru sendiri itu lebih suka daring atau, offline ke kampus? eee, kalau saya itu, eee, ini, saya itu ada kalau dari sisi penyampaian materi gitu, saya kurang kurang apa istilahnya, kurang puas gitu dari pembelajaran daring ini. Karena kadang-kadang, eee, penyampaian langsung, dengan online itu lebih efektifan ketika langsung. Karena ketika langsung itu ada dialog gitu antar mahasiswa, dan ketika ada yang dibingungkan itu mahasiswa langsung bertanya dan sebagainya. Tapi ketika daring itu interaktif antara dosen dan mahasiswa itu kayak kurang gitu, dan Bener bener. penyampaian-penyampaian materi itu kalau sejauh ini sih meskipun nggak semua ya, ada beberapa itu kebanyakan adalah satu arah. Jadi nggak dua arah, nggak interaktif dengan mahasiswa-mahasiswanya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dosen tidak bisa langsung mantau gitu. Kalau online kan nggak mungkin kan mahasiswanya itu tidur di depan dosen nggak mungkin Iya, ya. bener banget bener banget. Tapi kalau offline apa online itu ya rawan gitu. Terutama di jurusan saya itu kadang-kadang nggak ada yang on cam gitu. Jadi nggak ada yang on cam ya nggak tahu mahasiswanya itu dengerin apa enggak gitu. Oke Itu oke. sih ya akhirnya efeknya ke kualitas pemahaman materi mahasiswanya seperti itu. Tapi kalau dari sisi kos ya, karena saya itu PP dari Surabaya ke Madura, ya saya Bener bener. bersyukur sih gitu. Karena setiap hari itu akhirnya Mmm, setiap hari kan, saya itu PP Surabaya, UTM itu satu hari itu 10.000 itu bensin, belum lagi makan dan sebagainya kan. Nah itu kalau di total selama satu bulan itu ya hampir 500.000 sama makan dan sebagainya. Kalau daring otomatis saya bisa menghemat 500.000. Kalau 500 kali 500 kali satu semester itu sudah 3 juta gitu, lumayan gitu. lumayan 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 kan. Jadi menurut Mas Bairus ini memang, Ada plus minusnya ada lah. plus minusnya ya? Mhm. Dari segi, pemahaman materi ataupun bisa jadi dari sinyal atau kuota juga ya, Mas Bairus ya? Iya benar, Itu juga kalau pengaruh. kalau kota sih kalau kalau kota, beberapa bulan kemarin tuh dapat bantuan dari Mmm, Kemendikbud itu ya, jadi mungkin iya ada iya. Mhm. Oke, itu ya Mas Bairus ya. Jadi, mhm, memang dari segi bisnis juga itu, banyak lika-liku dan juga dari segi pendidikan itu ada plus dan minus. Jadi memang, banyak permasalahan yang kompleks banget pas di saat pandemik ini, dari UMKM juga, dari mahasiswa juga, itu banyak keluh kesah seperti Mas Bairus yang diomongkan. Itu saja sih Mas Barus, tanya-tanyanya. Terima kasih ya Mas Barus atas oke waktunya, oke sama-sama, bye-bye, jaga bye. kesehatan terus, semangat Siap buat siap bisnisnya. siap.
Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.